Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pemirsa, perlu saya kenalkan, saya Supono, Kepala SMP Negeri 2 Kota Surakarta. Untuk memenuhi tugas, kami akan memberikan paparan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengambil judul Jejaring dan kolaborasi SMP Negeri 2 Kota Surakarta dengan alumni SMP Negeri 2 Kota Surakarta. Jejaring merupakan kerjasama pertukaran informasi mengembangkan sumber daya. Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan kualitas akses sumber daya dan membangun kemitraan. Sesuatu yang sangat penting jejaring ini karena tujuan pendidikan bukan hanya diserahkan oleh sekolah saja. Namun pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, orang tua, berikutnya sekolah dan masyarakat. Jadi di samping jejaring, kolaborasi ini sesuatu yang amat penting. Baik kolaborasi itu secara individu maupun kolaborasi bisa secara kelompok untuk meraih tujuan yang dicita-citakan. Di dunia pendidikan tentu saja jejaring ini bisa kita bangun, kolaborasi kita bangun antara sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, guru, kemudian murid, serta alumni dan masyarakat, termasuk dunia usaha. Kita akan menggunakan langkah STAR dalam pembahasan kali ini. Yang pertama, bagaimana situasi perkembangan pendidikan yang ada sekarang ini, khususnya di SMP Negeri 2 Kota Surakarta. Yang jelas, Ibu dan Bapak, para pemirsa, situasi menuntut kita untuk kerja keras, menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di era sekarang. Baik perkembangan teknologi, informatika, sarana prasarana, dan sebagainya. Di mana saat ini memang kami jujur keterbatasan sarana, anggaran yang selalu kita rasakan. Juga kita dituntut untuk adanya kompetisi, termasuk anak-anak kita lulusannya harus akhirnya nanti berkompetisi. Untuk itu kita harus mengoptimalkan peluang yang ada, inovasi-inovasi yang kita pikirkan senantiasa kita kembangkan. Berikutnya, tidaklah mudah untuk mewujudkan apa yang tadi kita sampaikan. Di sana ada beberapa tantangan, di sana ada beberapa hambatan, rintangan yang perlu kita sikapi. Antara lain tentu saja perkembangan anak, perkembangan psikologi, motivasi belajar anak yang saat ini relatif lebih menurun. Berikutnya juga kondisi orang tua yang sangat heterogen, yang sebagian kadang belum optimal untuk mendukung anaknya di dalam pembelajaran. Kemudian tantangan lagi adanya dana terbatas, di mana sekolah ini pendanaannya dari pusat, yaitu berbentuk dana BOS dan juga APBD. Ini mengharuskan kita untuk berinovasi menghadapi tantangan ini. Juga media sosial, media komunikasi yang sangat kompleks. Untuk itu maka kita harus bisa menyesuaikan. Juga termasuk tuntutan lulusan dan SDM yang terbatas. Berikutnya, apa yang kita lakukan, Ibu dan Bapak, kami dengan alumni menjalin komunikasi, menjalin jejaring, menjalin kolaborasi. Tentu saja ini melalui humas kami sebagai inisiator, sebagai koordinator untuk mengoptimalkan kerjasama atau jejaring kolaborasi alumni dengan sekolah. Dengan cara membentuk tim, mengoptimalkan media yang ada di sekolah ini, ada website, ada Facebook, ada IG, ada YouTube dan sebagainya. Kemudian pendataan angkatan, kalau perlu membuat WA
masing-masing angkatan. Sehingga komunikasi aktif bisa kita bangun, informasi program sekolah bisa kita sampaikan, kemudian kita juga memanfaatkan kegiatan-kegiatan, momen-momen yang dilakukan oleh alumni. Akhirnya kita bisa kolaborasi dengan berbagai kegiatan. Hasil apa yang sudah kita dapatkan selama kami kolaborasi kerjasama dengan alumni, yang pertama di masing-masing kelas sejumlah 24 kelas dan 24 box untuk mengirim naskah, kita diberikan sumbangan, diberikan bantuan. Harapannya anak bisa berekspresi, bisa berapresiasi untuk meningkatkan berkaitan dengan literasi. Juga adanya gemar membaca untuk anak-anak kita. Nah, berikutnya, yang kedua adalah ruang multimedia yang representatif. Ini bisa kita lihat di gambar ini. Ini adalah ruang multimedia kami yang insya Allah representatif untuk kegiatan kita, untuk anak-anak kita. Karena di sana sudah kedap suara, sound yang representatif, smart TV, AC, komputer, dan sebagainya ada di sana. Berikutnya yaitu pemberian bantuan komputer, tadi sudah kita sampaikan, termasuk alat podcast yang lengkap di SMA Negeri 2 Kota Surakarta ini. Untuk itu berbagai informasi terkini yang aktual, siapapun bisa melaksanakan. Termasuk kami sudah mulai podcast ini dengan topik-topik yang istilahnya menarik, yang terkini untuk kita bikin podcast. Baik itu anak, baik itu guru, bahkan komite sekolah. Kami juga sering termasuk alumni untuk mengadakan podcast ini. Berikutnya yang keempat yaitu wahana apresiasi dan kreasi. Kami juga membuat suatu ruang yang outdoor, yang terbuka untuk dijadikan anak berapresiasi dari karya temannya, serta anak berekspresi, anak berkreasi dari apa yang dia miliki. Disinilah ruangan atau wahana yang terbuka untuk anak kita bisa berekspresi dan berapresiasi. Yang kelima yaitu kegiatan parenting. Jadi belum lama ini kami juga mengadakan parenting. Sasarannya kepada orang tua yang mengisi semua dari alumni, termasuk yang mendonasikan berbagai akomodasi, semua dari alumni. Dan insya Allah kita ambil judul-judul yang menarik. Kemarin berkaitan dengan bullying, juga berkaitan dengan kondisi psikologi anak sekarang. Karena alumni kita banyak yang bergelut di bidangnya, termasuk yang ahli psikolog, ahli psikologi, dan sebagainya. Berikutnya, yang terakhir, mohon doa restunya, Ibu dan Bapak, anak-anak kami insya Allah di bulan Oktober ini, insya Allah tanggal 15, akan ke Korea Selatan. Ini melanjutkan dari International Mathematics dan Creativity Competition, yaitu kompetisi matematik, membuat robotik untuk dilombakan. Ini adalah kelanjutan kami di Bandung kemarin dengan beberapa sekolah, alhamdulillah SMP 2 yang lolos untuk lomba di tingkat dunia, yang insya Allah akan dilakukan di Korea Selatan dan di Bali. Di sini juga kami menggalang, menginformasikan hal semacam ini kepada alumni. Sehingga alhamdulillah insya Allah untuk pendanaan alumni juga memberikan donasinya. Sehingga betul-betul alumni ini memiliki peran yang luar biasa untuk kemajuan pendidikan kita. Itu Ibu dan Bapak yang bisa kami sampaikan. Semoga menginspirasi rekan-rekan kami kepala sekolah, menginspirasi untuk kita semua bahwa memang pendidikan ini bukan tanggung jawab sekolah, melainkan tanggung jawab bersama. Terima kasih. Ada salah dan kilafnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.